Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Harmansyah dengan NIM terakhir 104. Nah, kembali lagi saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul mahar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mahar, jenis, syarat, dan juga hukum dari mahar. Seperti yang kita tahu, mahar itu ya bisa eh, untuk kaum laki-laki adalah suatu hal yang diberikan kepada calon dari istrinya. Oke, untuk pengertian sendiri, mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam rangka pernikahan. Mahar dapat berupa uang, barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam, mahar itu merupakan salah satu rukun dari nikah yang harus dipenuhi. Namun, jumlah mahar yang harus diberikan itu tidak ditetapkan, melainkan didasarkan pada kemampuan masing-masing orang, keadaan, atau tradisi keluarga. Jadi, mahar itu bisa dikatakan nafkah pertama bagi suami kepada istrinya. Jadi, mahar itu bisa dicicil. Kalau seumpama suami akad, itu harus memberikan setengah dari maharnya. Lalu jika istri itu sudah digauli oleh suami, suami harus memberikan setengah dari mahar yang selanjutnya. Jadi, setengah sisanya itu harus diberikan kepada istri jika istri itu sudah digauli. Jika mahar setengah sisa dari mahar itu tidak diberikan kepada istri saat istri sudah digauli, itu setengah dari mahar itu akan menjadi utang kepada istri sampai akhir pernikahan. Jadi seperti itu ya, untuk tujuan dari mahar itu memuliakan wanita. Jadi dengan kita memberikan setengah harta kita kepada istri, itu kita bisa dapat dikatakan memuliakan calon istri kita. Karena kan kita sudah memberikan harta kita kepada istri kita. Lalu simbol pertanggungjawaban. Jadi seperti yang tadi, mahar itu adalah nafkah pertama dari suami kepada istri dan dapat menjadi simbol pertanggungjawaban kalau suami itu bertanggung jawab menafkahi seorang istri. Begitu. Lalu yang ketiga itu penghalal hubungan karena mahar itu adalah salah satu dari rukun nikah. Jadi mahar itu bisa menjadi penghalal hubungan setelah adanya ijab kabul. Lalu yang keempat adanya menjaga keharmonisan. Dengan mahar, keharmonisan antara suami istri bisa terjaga. Karena ya begitulah, ada uang. Jadi ada uang, istri pun senang gitu. Lalu yang kelima adalah simbol komitmen. Sebuah komitmen suami kepada istri kalau seumur hidup suami akan memberikan eh, memberikan jatah atau harta kepada istrinya. Tuh. Lalu yang selanjutnya adalah syarat dari mahar. Yang pertama, mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai. Jadi di sini itu mahar itu harus sesuatu yang memiliki nilai kayak uang, emas, dan lain sebagainya. Tapi dapat juga menjadi kesepakatan antara suami dan istri. Walaupun di sini disebutkan bahwa mahar itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai, tapi dari kedua belah pihak juga harus memiliki kesepakatan. Kayak contohnya suami hanya mempunyai apa? Kayak hanya mempunyai eh, apa ya? Bisa dikatakan kayak kalau di Indonesia itu kasusnya ada mahar yang berupa air mineral atau mahar yang berupa
eh, cuman kertas atau apa, jadi kayak aneh-aneh gitu loh kalau di Indonesia. Tapi kan itu bisa menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kalau seumpama si istri dan keluarga menyetujui mahar dari suami, atau istri dan suami itu sudah mendiskusikan mahar itu, ya mahar itu akan menjadi sebuah hal yang bernilai bagi kedua belah pihak gitu. Lalu yang kedua, barang harus dijadikan mahar harus suci dan dapat dimanfaatkan. Jadi mahar itu harus suci, tidak boleh barang haram kayak khamr, terus narkoba itu nggak boleh dijadikan mahar, atau barang curian itu nggak boleh dijadikan mahar, karena mahar itu harus barang suci dan halal. Cara mendapatkannya itu harus cara yang halal dan dapat dimanfaatkan. Segala sesuatu yang bisa dijadikan mahar itu harus bisa dimanfaatkan oleh seorang istri atau kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, mahar itu tidak boleh berupa barang yang diambil tanpa izin. Itu tadi, mahar itu cara mendapatkannya harus halal. Jadi tidak boleh cara mendapatkannya haram terus dijadikan mahar. Kayak kamu mencuri uang, terus uangnya itu dijadikan mahar, itu nggak boleh. Karena uangnya itu udah haram gitu. Masa kamu mau menafkahi istrimu dengan uang haram, kan itu udah nggak boleh gitu loh. Apalagi ini konteksnya menikah. Masa kamu mau memberikan nafkah pertama kepada istri dengan sesuatu hal yang eh, haram gitu. Lalu yang keempat adalah jenis dan keadaan mahar harus jelas dan disepakati. Ya, tadi juga sudah dijelaskan kalau mahar itu harus disepakati kedua belah pihak. Jadi calon istri itu memberikan nominal dari mahar dan calon suami harus menyepakati mahar tersebut. Jika istri memberikan nominal, memberikan, ya sebut saja nominal mahar, lalu sang suami belum bisa memberikan hal yang sama seperti nominal dari yang diberikan istri, itu harus ada diskusi atau musyawarah dan harus sepakat dari kedua belah pihak, sang istri maupun sang suami. Keluarga istri maupun keluarga suami harus menyepakati itu. Jadi mahar itu harus didiskusikan awal-awal sebelum adanya pernikahan, harus didiskusikan. Jadi apakah suami keberatan dengan mahar yang calon suami keberatan dengan mahar yang diberikan oleh calon istri atau tidak gitu. Lalu sang istri juga harus melihat kondisi dari suami. Jika suami itu sekiranya tidak mampu memberikan mahar yang calon istri pengenin, kayak contoh calon istrinya pengen 100 juta gitu maharnya, tapi kayak nggak terlalu kayak sungkan gitu, kayaknya kebanyakan deh gitu, ya istri harus ya diturunin lah, jangan anu memaksa, jangan maksa lah, aja maksa kayak kudu, ini nggak boleh, harus ada perbincangan dari kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari mahar itu yang pertama adalah memuliakan, tujuan tadi udah ya? Belum. Tujuan itu harus memuliakan wanita. Jadi mahar itu ya untuk memuliakan calon istri. Yang kedua adalah simbol dari pertanggungjawaban suami. Lalu yang ketiga penghalal hubungan. Yang keempat menjaga keharmonisan. Yang kelima simbol komitmen. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis mahar. Mahar itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mahar musama, mahar yang telah ditentukan jumlah dan syaratnya, jumlah dan jenisnya saat akad nikah. Lalu mahar mitsil, mahar yang tidak ditentukan sebelumnya. Biasanya berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Jadi mahar mutsama itu sudah ditetapkan. Kalau adatnya 50 juta,
Ya udah harus 50 juta itu. Tapi kalau seumpama mahar mitsil itu kesepakatan atau kebiasaan. Jadi kedua belah pihak sama seperti tadi, jenis dan keadaan mahar harus jelas dan disepakati. Harus disepakati kedua belah pihak. Jadi calon suami maupun calon istri harus sepakat maharnya itu seberapa, apa, dan bagaimana gitu. Dan tidak memberatkan calon suami gitu. Lalu selanjutnya adalah hukum. Hukum mengenai mahar ini ditetapkan dalam syariat Islam. Memberi mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Jadi mahar itu sebuah kewajiban bagi suami untuk nafkah pertama kepada istri. Soalnya kewajiban suami kan seterusnya adalah menafkahi istri atau memberikan sangu lah istilahnya pada istri untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu tidak ada batasan maksimum untuk nilai mahar, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai batas minimalnya. Jadi mahar itu calon wanita tidak ada maksimumnya ya, kayak maksimum berapa juta, maksimum berapa miliar gitu nggak ada. Kalau seumpama calon istri itu memberikan mahar 1 triliun gitu, kalau calon suami menyanggupi ya gas gitu. Lalu eh, batas minimalnya itu masih ada perbedaan pendapat ya. Dari beberapa ulama menyatakan bahwa tidak ada batas minimal selagi barang tersebut bernilai. Jadi seumpama barang itu bernilai ya nggak ada batas minimalnya, tapi masih menjadi perdebatan bagi para ulama. Begitu ya teman-teman. Baik, untuk penjelasan dari mahar ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Bila ada salah kata atau pengulangan bila ada salah kata saya mohon maaf dan jika ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.